Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, sekarang kita akan membahas soal latihan dan ulangan teks persuasif kelas 8 SMP sesi 2. Di mana pada sesi 2 ini, soal-soal yang ibu berikan akan lebih tinggi taraf nalarnya. Jadi ini agak lebih sulit mungkin bagi kamu dibandingkan dengan soal-soal yang sebelumnya pada sesi yang pertama. Yuk kita cek. Bacalah teks di bawah ini. Kekayaan yang tidak ternilai harganya adalah pemanfaatan waktu. Orang berhasil menjadi cendekiawan karena mahir mengisi dan memanfaatkan waktu. Sebaliknya, mereka akan gagal, bahkan menjadi bodoh karena lengah dalam memanfaatkan waktu. Waktu akan selalu memberi arti bagi mereka yang mau mengoptimalkannya untuk hal-hal yang sangat mulia dalam kehidupannya. Pertanyaan yang pertama, isu penting yang dikemukakan dalam cuplikan teks persuasif itu adalah peristiwa apa yang penting yang menjadi sorotan atau tema dalam teks ini. Jika kita melihat ada kata-kata pemanfaatan waktu yang sering diulang-ulang di dalam teks ini. Ya, contoh pada kalimat pertama ada kata pemanfaatan waktu. Kemudian kalimat kedua juga ada. Kalimat ketiga juga ada. Nah, karena pengulangan ini menimbulkan tanda pernyataan bahwa pada teks ini lebih banyak atau lebih utama membicarakan tentang pemanfaatan waktu. Perkara pemanfaatan waktu itu dibuat optimal ataupun tidak, itu merupakan penjelasan terusan dari pemanfaatan waktu. Jadi kalau anak-anak ibu ada yang mungkin agak bingung antara pemanfaatan dan pengoptimalan, karena di dalam sini juga ada kata-kata mengoptimalkan, maka carilah kata-kata yang paling sering disebut dan pakai nalar supaya ini bisa terjawab dengan baik. Baik, soal yang nomor 2. Konjungsi yang ada di dalam cuplikan tersebut adalah apa? Konjungsi merupakan kata sambung. Kata sambung yang kita temukan di sini ada kata-kata ya, karena. Karena di dalam teks persuasif sering sekali kita memakai konjungsi kausalitas atau penyebaban. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut. Nomor 3, kita baca dulu teks di bawah ini. 1. Dalam kesempatan ini saya akan membahas perlunya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Manusia terdiri atas jasmani dan rohani. Jika keduanya berpisah, maka seseorang tidak dikatakan manusia lagi, tetapi berubah menjadi mayat. Baik jasmani maupun rohani, keduanya membutuhkan makanan dan keduanya akan merasakan sakit dan sehat. Makanan jasmani hendaknya sesuai dengan sifat jasmani itu sendiri, yaitu bersifat fisik atau materi. Sedangkan makanan rohani yaitu spiritual atau mental. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan nomor 3. Kalimat yang isinya menyatakan imbauan dalam cuplikan teks persuasif itu adalah imbauan sama juga dengan ajakan. Dan jika kita melihat beberapa kalimat yang ada di sini, yaitu ada 5 kalimat, kita lihat di kalimat ketiga, baik jasmani maupun rohani, keduanya membutuhkan makanan dan keduanya akan merasakan sakit dan sehat. Lalu lanjut lagi kalimat keempat, makanan jasmani hendaknya sesuai dengan sifat jasmani itu sendiri, yaitu bersifat fisik atau materi. Nah, di sini ada kata-kata hendaknya. Jadi, untuk jawaban yang nomor 3, kita tahu bahwasannya jawabannya adalah iya, yaitu kalimat yang keempat.
di mana di kalimat keempat terdapat kata hendaknya. Kata hendaknya identik untuk mengajak atau mengimbau seseorang. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ditanya, kata kerja mental di dalam cuplikan itu dinyatakan dalam kalimat yang mana? Ya, kita lihat di sini cuplikan dinyatakan di dalam kalimat yang mana ada kata-kata merasakan. Kita tahu bahwa kata kerja mental itu ditandai dengan kata-kata saya memikirkan, merasakan. Nah, jadi kalau kita mendengarkan kata-kata itu merupakan kata kerja, tetapi kata kerja yang memakai pikiran dalam aktivitasnya, sehingga dinamakan kata kerja mental, dan itu terdapat di kalimat yang nomor 3. C. Baiklah, kita masuk ke nomor 5. Bapak-bapak, apa yang dimaksud dengan apotek hidup? Apotek hidup adalah tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat yang ditanam di halaman rumah. Tumbuhan yang dipelihara ini dapat dijadikan obat penyakit tertentu. Misalnya, pepaya. Daunnya berguna untuk menyembuhkan penyakit malaria. Dalam struktur teks persuasif, cuplikan itu termasuk ke dalam bagian. Ya, jawabannya apa, anak-anak? Nah, pengenalan isu itu ada di awal dalam teks persuasif, dan rangkaian argumentasi juga merupakan penjelasannya. Sementara itu, saran adalah biasanya terletak di akhir. Jadi pengenalan isu itu pasti yang pertama, dilanjutkan dengan pernyataan umum, lalu rangkaian argumentasi dan saran. Jadi rangkaian argumentasi itu rangkaian khususnya, rangkaian umum itu yang pokoknya yang di atas. Nah, jadi kalau kita melihat teks ini, kita lihat ada kata-kata, Bapak-bapak, apa yang maksud dengan apotek hidup? Dari situ ada sebuah ajakan yang mana ada pertanyaan awal, dan ini biasanya terletak di awal. Dan ini merupakan pengenalan isu, juga dikuatkan dengan kalimat tumbuhan yang dipelihara ini dapat dijadikan obat penyakit tertentu. Nah, dia mengenalkan terlebih dahulu bahwasannya tumbuhan ini sebenarnya ada loh untuk dijadikan obat penyakit. Nah, ini adalah pengenalan, dan jawabannya adalah A. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Diulang-ulang lagi soal-soal latihannya dari sesi pertama hingga sesi kedua ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.